Halo guys, balik lagi sama Hafiz MZ. Di video sebelumnya gue udah bahas Keep or Gacha part 1 nih ya. Kita udah bahas Ayane, Miku, sama Kizuna. Nah di part kali ini gue bakal bahas ada 3 figur baru lagi nih. Nah gue peringatin sekali lagi, ini video cuman buat referensi ya. Terus buat tanggal rilisnya itu masih ngacak, jadi gue nggak bisa tebak ini duluan yang mana. Tapi ini bisa jadi buat referensi kalian. Jadi kalian gacha atau enggaknya itu bisa jadi referensi kalian buat skill-skillnya juga ya. Terus nanti gue juga bakal ngasih saran-saran ya, gacha atau enggak tuh, gacanya tuh kenapa, enggaknya tuh kenapa. Nah gue bakal ngasih saran. Oke, gak usah lama-lama lagi, nanti videonya kepanjangan. Oke, kita langsung bahas dari figur pertama, yaitu Yolanda. Yolanda ini Let's Red, brandnya tuh Let's Red ya, kayak Santa ya banyak ya. Masa kalian nggak tahu sih Let's Red kan? Kalian udah main kan? Kalian uninstall aja kalau nggak tahu Let's Red. Oke, brandnya tuh Let's Red, role-nya itu militaris. Nah, kita bahas yang pertama itu dari ultinya. Ini video yang ini berbeda sama dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu kan gue langsung bahas ultinya secara keseluruhan ya. Nah, takutnya tuh kalau gue bahas secara keseluruhan itu nanti kalian salah tangkep. Soalnya ulti itu kan ada tahapan ya. Ada tahapan level 1, level 2, sama level 3. Nah, cara ngebuka levelnya itu kan dari letter ya. Letter itu dari mana bang ya? Setiap bintang itu pasti ada batas letter. Jadi gua ngasih sekalian sama levelnya biar kalian nggak salah paham. Jadi misalnya ini efek yang ini nih kebukanya pas ulti level segini, biar nanti kalian nggak berharap terlalu banyak ya. Jadi bisa kalian inin juga, wah ini berarti figur yang ini harus bintang 4 nih biar biar skill ininya kebuka nih ya. Jadi bisa kalian pikirin juga ya. Oke, kita bahas yang pertama itu dari Yolanda ya. Tadi udah gue bilang dia ini Let's Red, terus militaris. Oke, ulti Yolanda ini menyerang musuh yang ada di depan. Nah, gue masih bingung ya, musuh yang ada di depan itu kayak gimana? Apakah misalnya semua musuhnya di depan dia bakal nyerang semuanya, atau kayak cuman di depannya dia doang satu musuh? Nah, ini belum tahu ya yang kayak gimana benarnya. Cuman penjelasannya di sini dia ini menyerang musuh yang ada di depan. Terus dia bakal ngasih musuhnya itu efek burns selama 5 detik, terus memberikan buff ke diri sendiri selama 5 detik. Nah, buffnya itu apa bang? Buffnya itu attack speed bertambah 80% pada saat buff. Jadi gila, 80% gede banget sih attack speed loh. Jadi wow, kayak tawuran anjir. Oke, itu buat ulti level 1. Nah, ini ulti level 2-nya. Gua lupa ya ulti level 2 itu kebukanya letter berapa ya. Yang pasti ulti level 3 itu kebuka letter 9 sih, atau bintang 4. Cuman kalau kalian udah punya rata-rata bintang 4, itu kan nanti pada nyusul yang ke bawah levelnya. Nah, kalian bisa buka juga letternya. Jadi nggak perlu, misalnya kalian udah punya 4 bintang, udah punya 5 bintang 4, semuanya itu udah bintang 4, tim utama kalian. Nah, nanti itu kan pada ngikut semuanya bisa letter 9 ya. Jadi nggak perlu gacha sampai bintang 4. Cuman ya kalau bisa sebenarnya sih figur itu yang bagus itu ya dimaksimalin. Kayak Miku misalnya kan ya, kita harus all out, harus diamond atau gimana. Nah, oke, kita lanjut ya. Ulti level 2, pada saat buff damage akan bertambah 30%. Nah, yang tadinya cuman ngebuff attack speed sebesar 80%, dia juga nambah damage. Tapi nambah damage-nya ini ketika HP dia 70% atau lebih. Berarti misalnya di bawah 70%, buff ini nggak aktif ya guys ya. Terus HP absorption. Nah, HP absorption ini gue kurang paham ya. Absorption tuh gimana maksudnya? Ya, absorb ya, ini absorb. Kalau gue translate ya, absorption itu atau absorb ini penyerapan ya. Jadi HP yang diserap bertambah 50% ketika HP 70% atau lebih. Berarti kemungkinan HP absorption itu kita nyerap HP musuhnya kali ya, bertambah 50%. Nah, ini gua kurang ngerti ya gimana. Makanya gua di sini tulis HP absorb karena gua nggak tahu penjelasan di Indonesia itu kayak gimana ya. Tapi ya itu buffnya ya. Buffnya nambah 2 biji, nambah 2 buff ketika dia ultinya level 2. Nah, buff absorb ini aktifnya juga sama kayak damage. Dia aktifnya pada saat HP-nya di atas 70%.
jadi 70% atau lebih. Misalnya 69% gimana bang? Nggak aktif, soalnya di bawah 70% nih. Tapi nggak bisa dihitung juga ya kayak gimana ya. Intinya sih HP kalian full lah. Oke, buat ulti level 3 nya, aduh sorry guys, gue pengen sendawa anjir. Oke, ulti level 3 nya, waktu burn sama buff bertambah menjadi 77 detik. Nah, tadinya kan burn-nya itu 5 detik, terus memberikan buff ke diri sendiri selama 5 detik. Nah, itu bertambah jadi 7 detik. Jadi lebih lama ya guys ya. Oke, itu buat ultinya. Kita lanjut ke pasifnya. Pasifnya itu adalah setelah figur Alice. Alice itu apa bang? Alice itu figur teman kalian. Jadi itu kan tadi 4 figur lainnya istilahnya. Jadi figur Alice ya. Masa kalian nggak tahu Alice sih? Masa kalian anak SD sih harus didikte, harus dijelasin anjir. Ya Alice itu gitulah. Kalau nggak kalian translate aja lah di Google ya. Alice itu apa ya? Setelah figur Alice melakukan ulti, Yolanda akan melakukan flash damage. Jadi flash damage ini nih contohnya kayak si dance damage. Nah, dance damage si Miku kemarin. Jadi itu istilahnya tuh apa ya? Kayak ya damage sih, apa ya jelasinnya gimana ya? Jadi damage unik lah, damage unik lah ya, damage yang unik. Kayak misalnya Miku kemarin kan dance damage, terus kayak Shirin kan ada combo damage. Nah, itu kayak damage unik lah. Damage yang unik dikeluarin dari figur tersebut ya. Nah, flash damage ini akan menyerang satu target. Jadi setiap figur Alice atau figur temen apa sih? Figur Alice lah ya. Masa gue nyebutnya figur temen sih, kayak temen apa gitu kan. Gue nyebutnya figur Alice aja lah. Setiap figur Alice kalian ulti itu dia bakal ngeluarin flash damage. Jadi misalnya kalian komboin ya sama Zephyr kan, biar ultinya pada cepet semua kan. Jadi dia flash damage-nya lebih banyak keluar juga kalau misalnya ulti figur Alice-nya itu cepet. Jadi intinya gitu ya guys ya, jelas ya. Setiap figur Alice ulti dia bakal ngeluarin flash damage gitu. Cuman nggak tahu ya kalau dia ulti keluarin juga nggak, itu nggak tahu. Soalnya di tulisannya sih figur Alice. Oke, pasif level 2-nya flash damage akan bertambah. Flash damage akan bertambah ketika musuh kena burns. Jadi salah sorry ya. Aduh, gua kebanyakan yang pikiran jadi pusing ya. Jadi gini guys, pasif level 2-nya gini, flash damage akan bertambah. Terus ketika musuh kena burns, damage additional akan bertambah 40%. Jadi kan misalnya contoh ini contoh aja ya. Misalnya kan pada saat musuh kena burns itu kan damage additional atau damage tambahan itu kan cuman 20%. Nah, ini bakal ditambah 40%, jadi 60% damage tambahannya gitu kan. Soalnya efek burns itu emang nambahin damage tertentu gitu. Jadi damage burns istilahnya. Damage burns-nya itu bertambah jadi 40%. Oke, buat pasif level 2-nya. Pasif level 2-nya itu flash damage bertambah. Nah, beda sama gua kurang ngerti sih flash damage. Berarti misalnya flash damage-nya bertambah 2, jadi nyerangnya 3. Gak ngerti ya. Kurang ngerti deh guys ya. Oke, kita lanjut aja ya. Flash damage bertambah dan tidak terkena efek yang menghambat. Efek yang menghambat itu kayak gimana bang? Ini sebenarnya cara ini lebih ke ini ya, lebih ke PvP mungkin ya. Soalnya kalau di story kan jarang ya kita nemu musuh yang bisa ngasih debuff ya. Kecuali Tenma, pas TBT mungkin ada ya. Misalnya kayak kalian lawan Akechi bisa nurunin defense. Nah, nanti efek yang dikasih dari ultinya Akechi itu kan defense, nurunin defense ya. Nah, nanti nggak bisa kena si Yolanda ini ya, karena dia nggak bisa terkena efek yang menghambat. Mungkin kayak gitu ya. Jadi dia ini negatif efek ya. Jadi nggak bisa terkena efek yang menghambat. Terus ketika efek kalau misalnya nurunin defense debuff ya termasuknya. Aduh, gua kurang ngerti ya. Nanti deh guys ya kalau udah rilis deh ya, biar gua bahas lebih jelas ya. Ini kayak cuman gambaran doang sih. Terus ketika efek yang menghambat berhasil dinonaktifkan atau berhasil kita apa ya? Kita misalnya musuhnya mau ngasih efek menghambat ya. Nah, kita tuh ini aktif apa efek kita ini nih aktif gitu loh, nggak bisa terkenanya itu gitu loh.
Nah, jadi kan itu kan namanya berhasil ya, berhasil dinonaktifkan. Nah, itu bakal ngasih kita energi 30 energi, terus bisa terus kita sekaligus nyerang flash damage. Nah, 30 energi gede ya. Si Zephyr aja tuh berapa ya? Jadi gitu ya guys ya, buat pasif level 2-nya. Level 3, sorry. Pasif level 3-nya. Oke, jelas ya, jadi gitu ya. Kalau nggak jelas nanti tanya aja di bawah lah, nanti gue jelasin. Terus juga nanti kan di belakang sini gue bakal ngasih teksnya ya, biar bisa sekalian kalian baca juga ya. Soalnya kalau gue ngomong takutnya nggak jelas, makanya gue kasih teks di belakang biar kalian bisa baca juga lebih jelas ya. Oke, sekian buat Yolanda ya. Jadi itu Yolanda, Let's Red dan Militaris. Kita lanjut langsung ke Vivian. Vivian ini adalah brandnya dari Tenma. Brandnya itu Tenma, terus role-nya itu spesialis. Oke, ultinya itu, kita langsung bahas dari ulti ya. Ultinya itu bisa menghilangkan satu debuff untuk semua allies atau semua teman lah ya, teman figur ya. Dan menyerang musuh secara acak sebanyak 4 kali. Jadi dia ini bisa ngilangin debuff. Misalnya kalian, gua bisa kasih contoh. Misalnya musuh kalian Osuke ya, di PvP misalnya musuh kalian Osuke Dwar, itu kan Osuke di buff frostnya itu kan all allies ya, atau ke semua all enemies ya, atau nyerang semuanya ya. Nah, kalau kalian pakai Vivian ini, itu bisa hilang semua di buff frostnya. Di frost itu di buffnya kan ngurangin attack speed, terus nge-ignore defense kita ya. Nah, kalau kalian pakai Vivian itu hilang semua debuffnya, atau efek frostnya itu hilang. Jadi bisa dibilang Vivian ini counternya Osuke ya, buat di PvP. Cuman kan kalau di story kan jarang ya, nggak ada juga kita nemu Osuke ya di PvP ya. Di story ya. Paling ini buat PvP sih. Kalau nggak ya nggak tahu deh. Oke, ulti level 2. Ulti level 2-nya itu ketika menyerang musuh secara acak tidak mengenai musuh yang sama, damage bertambah 50%. Jadi ketika kita nyerang musuhnya secara acak ya. Jadi dari beberapa musuh itu diacak dipilih ya. Nah, kalau kita misalnya satu musuh itu nggak kena 2 kali dari serangan kita, itu damage-nya bakal bertambah 50%. Jadi misalnya setiap ini kan 4 kali. Nah, 4-4-nya itu nyerang musuh yang beda. Nah, itu damage-nya bakal nambah 50%. Jadi tapi misalnya ada dua serangan yang ngenain satu musuh, itu nggak bakal dapat damage tambahan 50%. Ngerti ya? Ngerti kan? Ya, soalnya viewers gue nggak mungkin bodoh, jadi pasti ngerti. Oke, ulti level 3-nya. Ulti level 3 menambahkan menyerang musuh secara acak sebanyak 1. Jadi ini kan tadinya ultinya cuma nyerang musuh secara acak cuma 4. Nah, pas level 3 ultinya itu bakal nambah. Jadi sebanyak 5 kali. Dari sebelumnya 4 jadi 5, nambah 1. Oke, itu buat ultinya Vivian ya. Oke, kita langsung ke pasifnya. Basic attack dan ulti dapat meledakkan mark. Nah, jadi gini guys, ini agak sulit ya dijelasin ya. Jadi Vivian ini bisa ngasih mark ke musuh. Nah, jadi mark itu kayak gimana bang? Mark itu tanda di atas kepala musuh. Itu tanda. Nah, itu kan mark namanya. Nah, itu tanda. Nah, jadi pas kita ngelakuin basic attack atau ulti ke musuh yang ada tanda mark itu, nah itu bakal bisa meledak. Nah, jadi ngerti ya. Jadi gitu ya guys ya. Nah, mark itu ditimbulinnya dari mana atau dikeluarinnya dari mana bang? Nah, setiap kita nge-basic attack ke musuh itu bisa ngeluarin mark. Nah, gitu ya guys ya. Jadi gitu ya guys ya. Kita lanjut baca lagi. Meledakkan mark yang diberikan dari basic attack dan menimbulkan damage tambahan. Jadi mark itu tuh bisa ngasih damage tambahan. Jadi ya begitulah ya. Terus meningkatkan critical damage yang disebabkan mark sebesar 80%. Jadi kalau kalian nyerang musuh yang ada mark tandanya itu, critical damage kalian bakal bertambah jadi 80%. Ini gede banget ya 80% ya. Jadi gitu ya guys ya. Ngerti kan? Kalau nggak ngerti tanya aja sih di bawah. Atau kalian baca ulang nih di belakang gua kan udah gua kasih teksnya.
kalau kurang jelas. Oke, pasif level 2-nya mark semua musuh pada saat battle dimulai. Jadi pas battle dimulai itu semua musuhnya itu punya mark. Nah, jadi pas dia ulti itu kan ultinya nyerang 4 musuh, nyerang 5 kali ya. Jadi bisa sekalian kalian pas battle dimulai itu marknya bisa sekalian meledak karena marknya itu udah ada pas battle dimulai. Jadi pas dia ulti itu udah bisa meledak juga. Nggak harus basic attack dulu ya. Kayak ngumpulin marknya dulu nggak usah. Soalnya udah keluar mark, udah ke mark semua musuhnya pas battle dimulai. Oke, pasif level 3 menghilangkan debuff diri sendiri. Nah, sebelumnya kan dia cuman ngehilangin debuff buat semua allies atau semua temennya ya. Nah, di level 3 ini dia bisa ngilangin buff ke diri dia sendiri. Jadi sebelumnya kan dia bisa ngilangin teman doang, tapi yang dia nggak dihilangin. Nah, kalau level 3 ini dia bisa ngilangin yang dia juga sekaligus. Terus menghilangkan debuff diri sendiri dan mark musuh dengan debuff. Jadi gitu ya guys ya. Oke, itu buat Vivian Tenma spesialis ya. Oke, Tenma spesialis ya. Siapa ya yang bisa gantinya ya? Mungkin Sunny kali ya. Kalau Tenma spesialis Sunny kali ya. Bisa gantiin dia. Cuman bagus sih ini bisa ngilangin debuff musuh. Oke, kita lanjut deh ya. Kita lanjut ke Raphael. Raphael ini Let's Red spesialis. Jadi gitu. Let's Red spesialis. Ultinya kita bahas ultinya dulu ya. Ultinya memberikan bouquet. Kita ngomongnya buket ya, buket bunga yang ini loh guys, yang bunga buket itu loh, yang suka buat orang nembak pacar kan, itu kan pakai buket bunga ya. Jadi memberikan buket blessing ke ally paling depan dan satu baris dengan Raphael. Jadi dia ini ngasih buff buket blessingnya ini ke musuh. Jadi gini, musuh paling depan, allies ya atau teman. Allies itu kan kita naruh figur itu kan ada depan, tengah, sama belakang kan. Nah, jadi allies atau temen yang paling depan ini dan sebaris sama dia. Jadi harus sebaris, bukan yang depannya doang, harus sebaris. Jadi harus sebaris itu. Ya kalian ngerti lah ya. Pusing gua harus nyontain ya. Jadi paling depan terus sebaris sama dia, itu bakal dapat buket blessing ini. Nah, ally yang dapat buket blessing ini akan meningkatkan damage dan attack speed sebesar 22%. Gila. Berarti bagusnya sih buat Vanguard ya, Kalau kalian kasih ke tank percuma. Bagusnya kalian satu barisin sama Vanguard biar attack damage sama attack speednya nambah. Bagus sih ini buat supportnya Rin ya. Kalau kan Rin kan baru keluar ya. Ini nggak tahu sih keluarnya kapan. Tapi bagus sih ini buat supportnya Rin. Terus buat ulti level 2-nya, ketika musuh di damage dengan pasif follower attack. Nah, follower attack itu apa, Bang? Nanti gua jelasin ya follower attack itu apa. Follower attack itu dari pasifnya ya. Nah, ketika musuh di damage dengan pasif follower attack, the blessed ally is treated. Nah, ini juga gua belum ngerti ini. The blessed ally is treated. Nah, itu apa tuh artinya? Gue juga gak ngerti. Jadi gue artiin kayak gini aja. Pas gak bisa, bingung gue artiin Indonesianya itu apa. Artiin Indonesianya bisa, tapi maksudnya itu apa gitu loh. Gue gak ngerti. Oke, kita langsung ke level 3 ya, ulti level 3 ya. 50% chance memberikan buket blessing ke diri sendiri selama 6 detik. Nah, tadi kan dia ngasih ke temennya doang ya. Temennya yang figur yang paling depan itu selama 12 detik. Nah, dia juga bakal dapat pas level 3. Tapi level 3 ini letter 9 kalau salah. Nah, dia bisa ngasih tapi 50% ya kemungkinannya, 50-50 ya. Memberikan buket ke blessing ke diri sendiri selama 6 detik. Nah, kalau temennya kan 12 detik, kalau dia cuma 6 detik. 50% ya, 50-50. Oke, kita langsung ke pasifnya ya, biar nggak terlalu lama. Kita langsung ke pasifnya. Setiap melakukan basic attack selama 4 kali akan mengeluarkan flower attack. Nah, ini dia flower attack itu ya. Flower attack itu apa? Yang tadi, yang di ultinya tadi kan, ketika musuh di damage dengan pasif flower attack. Nah, flower attacknya itu ini. Setiap melakukan basic attack selama 4 kali akan mengeluarkan flower attack. Jika flower attack hit ke target,
akan memantul flower attack sebanyak 5 kali di sekitar target. Ini kayak si Evia. Siapa ya namanya? Evian apa ya? Evan. Siapa sih yang cewek yang kayak yang pakai baju pembantu itu loh, guys, yang figur ungu. Nah, itu kan sama skillnya, dia nyerang satu target terus mantul. Nah, ini sama. Dia bakal pas flower attack itu hit ke target bakal mantul ke musuh di sekitar target itu sebanyak 5 kali. Ngerti ya? Misalnya ini ada 5 musuh. Kalian mantul ke tengah. Nah, ini kan kena nih target nih. Nah, nanti mantul ke sini, ke belakang, ke depan, ke tengah, belakang. Terserah dia. Pokoknya mantul sebanyak 5 kali. Ngerti ya? Oke. Jika flower attack kedua tuh bukan yang pas mantul, tapi kan musuh yang sama. Flower attack kedua itu jadi ini kan kita sekali flower attack. Nah, nanti yang keduanya. Nah, jika flower attack kedua terkena target akan menyebabkan stun selama 0,5 detik. Nah, 0,5 detik ini berharga loh, guys. Misalnya ada musuh lagi ulti, kalau kena stun walaupun cuma 0,5 detik itu ultinya itu bakal ke cancel. Jadi walaupun 0,5 detik tapi berharga ya, guys ya. Karena bisa nge-cancel ulti musuh. Contohnya kayak Zarola lagi animasi ulti kan. Iya, kena stun kan. Nggak jadi ulti dia, udah. Nggak jadi mati juga kalian. Oke. Pasif level 2-nya ya. Pasif level 2-nya mengeluarkan flower attack setiap 3 kali basic attack. Nah, tadinya kan 4 kali, ini jadi cuman 3 kali. Jadi nurun ya. Jadi 3 kali udah bisa ngeluarin flower attack, nggak harus 4 kali. Oke, pasif level 3-nya meningkatkan damage flower attack 10%. Jadi lebih sakit ya flower attack-nya. Terus ketika flower attack hit ke musuh yang sama, damage akan bertambah 33% setiap kali. Jadi kalau misal flower attack itu mantul atau bounce atau mantul ke musuh yang sama, itu bakal damage-nya bakal bertambah 33% setiap kali. Nah, kalau misalnya flower attack-nya mantul 3 kali di musuh yang sama, itu jadi 66% damage yang bertambah. Gila. Maksudnya enggak 66% enggak ditotalin. Jadi 33% ditambah 33%, karena ini setiap kali. Enggak di stuck ya. Oke. Kita langsung masuk ke tahap skip or gacha. Oke, guys ya. Yolanda, let's read militaris. Skip or gacha, ini sebenarnya opsional. Kalau kalian bentar ya guys ya. Sorry. Gua ini dulu. Kalau kalian ada Miku. Nah, kalau kalian ada Miku, kalian gak perlu gacha si Yolanda ini. Karena apa, Bang? Karena dia ini bukan tipe tim summon. Nah, tapi kan kebanyakan Let's Raid itu tim summon ya. Jadi lebih bagus kalian masukin si Miku buat Let's Raid daripada si Yolanda ini, karena lebih masuk ke tim summon. Kalau Yolanda ini kan enggak masuk ke tim summon. Nah, mending kalian ambil Miku. Jadi kalian bisa skip Yolanda ini, tapi ada tapinya. Tapi kalian harus ada Miku. Kalau nggak ada Miku ya kalian gacha ini. Kalau misalnya Miku udah lewat ya, event Miku udah lewat, kalian baru main kan, ya kalian harus gacha Yolanda ini. Tapi kalau kalian udah ada Miku, kalian bisa skip. Jadi skip atau gacha, skip. Nah, Yolanda sama Miku ini juga brandnya sama, terus role-nya juga sama. Jadi gue lebih saranin ke Miku aja, jangan Yolanda ini. Yolanda ini bisa skip. Oke, jadi gitu ya guys ya. Yolanda skip. Oke, terus buat Vivian skip atau gacha, Bang? Vivian gacha. Kenapa gacha? Karena faktor lainnya tuh dia di Jepang itu dia tier S ya. Skornya tuh gue lupa berapa. Pokoknya dia tier S. Tier S itu ada 3, ada ini buat spesialis ya. Tier S itu ada 3, ada Harriet dari Let's Raid, ada Ember dari Snow A, terus ada Vivian ini dari Tenma. Nah, kalau kalian gak punya diamond, ini kan gue bilangnya gacha ya. Tapi kalau kalian gak punya diamond buat gacha, gak usah dipaksain. Kalian bisa gantiin dia sama Sunny. Itu sama-sama spesialis, sama-sama ini juga, sama-sama Tenma juga.
Tapi ya beda skillnya. Sunny ini bisa ngeheal musuh bagian depan, terus bisa nambahin defense. Jadi ya terserah kalian lah ya. Tapi saran gua sih gacha ya, karena ini bagus sih si Vivian ini. Oke, selanjutnya kita ke Raphael. Raphael ini nih, aduh gua agak lupa ya. Raphael ini apa ya? Raphael Let's Red Specialist. Oke, Raphael Let's Red Specialist. Gak skip or gacha? Skip. Kenapa skip bang? Karena ada Harriet. Nah, udah gua bilang tadi, ya Raphael sama Yolanda ini sih bisa di skip kalau kalian gak ada diamond. Karena ya ada yang lebih bagus, kayak si Harriet ini. Ini role-nya sama-sama spesialis, terus juga sama-sama red. Nah, balik ke Yolanda tadi yang gue bilang, Let's Red itu bagusnya pakai tim summon. Kenapa bang bagus pakai tim summon? Kenapa nggak figur yang nggak summon? Karena ulti ini kita ke TBT dulu ya. Kita bahas di TBT, The Big Three ya. Karena ulti bosnya TBT itu dia kan AOE ya, ngeluarin roket. Nah kalau kalian pakai tim summon itu roketnya bisa ke summon kalian, jadi nggak nyerang figur kalian, nggak ngurangin darahnya. Jadi makanya gue bilang bagusnya tim summon. Jadi Raphael ini skip or gacha, skip. Kalian pakai si Harriet aja, udah, gak usah digacha ya. Kalau Yolanda ini mungkin ada pertimbangan karena di Jepang juga dia tiernya S, tapi gue bingung juga S-nya kenapa. Apakah dia bagus buat selain TBT? Tapi saran gue sih lebih meninggalin gacha Miku ya. Roll sama brandnya sama, dan lebih kepake juga Miku buat story. Masa kalian mau pakai Yolanda sama Miku di bagian belakang? Nggak mungkin kan, pasti pakai militaris juga. Oke, jadi gitu aja guys ya buat video kali ini. Jadi kalian skip atau gacha, coba komen di bawah. Terus juga kalau kalian ada request video, nanti komen aja di bawah, bakal gua buatin. Tapi gue pikirin dulu ya. Oke, kalau kurang jelas tanyain ke bawah, bakal gua jawab ya. Jangan diem-diem baik. Jangan, aduh gak ngerti nih gimana gini nih. Kalian tanyain aja di bawah, nanti gua jawab. Oke guys ya, segitu aja dari gua. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you guys.